Hai Sidultuber. Bagi anak muda, membicarakan soal jodoh bisa sangat menyenangkan. Menemukan seorang jodoh bisa jadi susah-susah gampang. Sebab ada juga orang yang suka bergonta-ganti pasangan. Padahal di lain kesempatan ada juga orang yang merasa kesusahan untuk mendapatkannya. Apalagi kalau sudah jatuh tempo. Cara seseorang untuk menemukan jodoh bisa bermacam-macam. Ada yang mengawalinya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada pula dengan cara ekstrim dan tak boleh ditiru, yaitu dengan meminta bantuan dukun. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa tradisi unik dari berbagai negara dalam mendapatkan pasangan. Tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Setuju? Bomena. Cinta bisa membuat seorang laki-laki melakukan hal-hal aneh. Misalnya saja menyelinap ke kamar seorang perempuan di tengah malam. Tapi bagi orang Butan, tradisi ini telah mendarah daging dalam budaya mereka untuk memperpanjang waktu pacaran yang dikenal dengan nama malam berburu. Secara resmi, nama tradisi ini dikenal sebagai Bomena. Malam berburu dimulai dari daerah pedesaan timur Butan dan melibatkan seorang laki-laki yang menyelinap ke kamar seorang perempuan dan bermalam di sana. Jika tertangkap, dia harus menikahi gadis itu atau bekerja pada keluarga perempuan. Tradisi malam berburu terus diminati, terutama oleh orang-orang timur Butan. Dan akhirnya, kini tradisi Bomena dianggap tidak relevan dengan kemajuan zaman. Penyusupan yang dilakukan sang pria sangat berpotensi mengundang rampok. Selain itu, di era digital seperti sekarang, para pasangan muda-mudi pun bisa berkenalan lewat sosial media. Meski demikian, di pedalaman Butan yang masih jauh dari modernitas, praktik ini masih ditemukan. Siulan cinta. Kebanyakan dari kita menganggap siulan sebagai ejekan sehingga terkadang membuat kita merasa jengkel. Tapi di Meksiko, siulan dianggap sebagai pernyataan rasa suka terhadap lawan jenis. Ritual ini biasanya dilakukan oleh suku Kikapu. Menurut mereka, siulan memiliki makna yang romantis untuk menarik perhatian lawan jenis. Oleh sebab itu, siulan yang dipakai juga bermacam-macam. Tidak mengherankan bahwa di saat menjelang sore hari akan terdengar banyak suara siulan para muda-mudi yang sedang berburu pasangan. Siulan mengisyaratkan rencana pertemuan dua orang untuk kencan di malam hari. Bagi perempuan yang tertarik dengan lelaki yang bersiul, maka dia akan datang memenuhi panggilan itu. Widih, modal siulan aja udah dapat pasangan. Festival Mille Sisters. Festival Mille Sisters dirayakan oleh orang-orang etnis Miao di provinsi Guizhou, Cina. Beberapa hari sebelum perayaan, gadis Miao mengumpulkan bunga liar segar dan dedaunan dari pegunungan untuk menghasilkan pewarna alami untuk mewarnai beras ketan yang dikenal sebagai sisters atau rice. Nah, beras ketan ini nantinya diberi warna biru, merah muda, kuning, dan putih yang masing-masing mewakili musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Untuk festival ini, gadis-gadis Miao berdandan dalam liburan terbaik mereka dengan hiasan kepala perak, mahkota, dan cincin leher. Ketika para pria tiba, mereka mulai memilih satu gadis yang mereka harap akan mereka nikahi suatu hari. Kemudian para pria mulai bernyanyi untuk wanita pilihannya. Setelah perayaan, para gadis membungkus beras ketan berwarna-warni dengan sapu tangan dan memberikannya kepada si pria sebagai hadiah dengan berbagai benda bersembunyi di dalamnya. Konon ada arti menarik dari tiap hadiah tersembunyi yang diberikan.
Festival Grewul. Festival Grewul dikenal juga tradisi mencuri istri. Seperti namanya, acara utama dalam festival ini adalah mencuri istri orang. Biasanya, suku Wodabifula melakukan festival Grewul ini di area Ingol yang terletak di barat laut Nigeria. Dalam festival ini, anggota suku Wodabifula yang sudah dewasa akan dibagi menjadi 15 kelompok sesuai dengan garis keturunan. Dari sejak kecil, keturunan inilah yang menentukan dengan siapa anggota suku Wodabi menikah. Pernikahan ini pun sudah dilakukan sejak mereka masih kecil. Saat sudah dewasa, mereka akan diberikan kesempatan untuk mencari wanita lain sebagai pendamping hidup sungguhan. Berdasar adat pernikahan sejak masih kecil, maka wanita yang akan dipilih nantinya merupakan anggota suku Wodabi yang sudah menikah dengan anggota suku pria lainnya. Itulah mengapa ada istilah mencuri istri. Saat festival Grewul berlangsung, para pemuda akan berdandan setampan mungkin untuk menarik para wanita. Mereka biasanya akan mengenakan berbagai ornamen yang cukup rumit, hingga membuat lukisan-lukisan aneh di wajahnya. Madhav Narayan. Tradisi ini lengket dilakukan bagi mereka yang memeluk agama Hindu. Ritual ini dilakukan dengan wanita muda yang mandi suci bersama-sama di sebuah sungai. Ritual ini tak hanya dilakukan oleh wanita lajang, wanita yang sudah menikah pun boleh mengikutinya. Bagi wanita yang belum menikah, saat mandi suci, mereka akan berdoa agar diberikan pasangan yang baik. Sedangkan bagi wanita yang sudah menikah, akan meminta diberikan kesejahteraan dalam rumah tangganya. Madhav Narayan sudah berlangsung secara turun-temurun dan masih dilakukan hingga sekarang. Uniknya dalam tradisi ini, semua wanita harus menggunakan pakaian berwarna merah saat mandi. Karena menurut mereka, warna merah melambangkan kesucian. Unik banget ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.